setelah pemberian kotoran burung walet tuh langsung pada terubus. Padahal sekarang lagi musim panas, lagi musim kemarau ya tempat kita. Cuman sekali-sekali masih hujan, jadi sangat cocok untuk kita aplikasikan kotoran hewan. Nah ini dia, ini bekas kotoran hewan burung walet yang saya tebar langsung di pohonnya. Ini ada beberapa yang kena ini, yang kena batang kayak ini, tapi tidak menyebabkan apa namanya keracunan atau apa gitu. Tetap stabil karena memang kotoran hewannya sendiri sudah matang. Nah jadi ini dahsyat. Terus ini baru 1 minggu, pas 1 minggu yang lalu saya kasih dan seperti ini. Bahkan kalau mau dibilang lebih dahsyat kotoran burung walet dibandingkan dengan NPK kalau menurut saya pribadi. Halo, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, shalom. Saat ini saya sedang berada di kebun durian kecil-kecilan, tepatnya durian premium, di mana di sini saya tanami 4 varian yang sudah masuk di lahan dan ada 2 varian yang baru datang, yang kemarin saya semai di akar bandar pohon besar dan ternyata udah pulih walaupun tanpa pakai vitamin B1, dan ternyata bisa pulih. Jadi varian yang ada di tempat kita antara lain musangking, duri hitam, super tembaga, bawor. Ini yang 4 ini udah tertanam ya, udah masuk di lahan. Sementara 2 yang baru datang yaitu kaniau yang asal Thailand dan montong juga yang dari Thailand. Dan untuk hari ini saya ingin menunjukkan betapa dahsyatnya manfaat penggunaan pupuk kotoran hewan. Dan kotoran hewan yang saya pergunakan bukanlah kotoran hewan yang seperti lazimnya digunakan, yaitu seperti kotoran sapi, kotoran kambing maupun kotoran ayam, melainkan kotoran burung walet. Jadi pupuk yang saya gunakan atau kotoran hewan yang saya gunakan adalah kotoran hewan dari burung walet. Dan kalau menurut saya, kalau mau dibandingkan kotoran hewan burung walet dan kotoran hewan yang lain, ternyata burung walet yang sangat dahsyat, yang sangat sangat luar biasa manfaatnya, dan bisa kelihatan langsung manfaat dari penggunaan kotoran burung walet ini. Jadi ceritanya kemarin beberapa bulan yang lalu, atau sekitar 3 bulan yang lalu, ketika pengerjaan kubah masjid di kampung, lalu di kubahnya itu ada kotoran burung walet yang begitu banyak, dan ketika akan dibuang oleh para tukang, saya minta itu kotoran burung walet. Lalu kebetulan karena dia di dalam kubah masjid juga udah lama, udah nggak bau maksudnya gitu. Nah, apa saya minta dikasih, saya simpan di kebun selama kurang lebih 3 bulan. Dan hujan panas, akhirnya setelah 3 bulan saya coba pergunakan. Tadinya saya ragu karena menurut pengalaman saya pernah juga menggunakan kotoran burung walet, namun menyebabkan tanaman saya itu pada mati. Karena ketika saya gunakan itu masih bau pesing akibat dari amonia. Jadi yang saya gunakan kemarin itu sudah bau tanah, tidak bau amonia, tidak bau kotoran hewan, sudah bau tanah, dan saya pergunakan. Jadi saya akan tunjukin hasil dari pengaplikasian kotoran hewan burung walet. Sangat luar biasa. Dan menurut artikel yang saya baca, kotoran hewan burung walet itu nitrogennya yang sangat tinggi. Nitrogen, fosfat, terus kemudian ada unsur-unsur mikronya seperti amonium, sejenis asam-asaman gitu, asam amino, asam sulfat. Jadi komplit dia. Dan karena kadar nitrogennya yang tinggi, jadi dampaknya bisa langsung kelihatan. Nah, ini udah seminggu semenjak saya tabur di pohon durian yang kita punya, dan langsung kelihatan. Ada salah satu pohon durian, yaitu untuk varian duri hitam yang kemarin nampak stagnan, hidup enggan, mati tak mau, seperti itu. Jadi enggan hidup, enggan tumbuh, tapi dengan pengaplikasian pupuk kotoran hewan burung walet ini, dia nampak mulai
bergeliat untuk tumbuh. Oke, terlihat. Ini dia. Jadi ini duri hitam yang beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, ini stagnan. Bahkan di pucuk-pucuknya ini tidak ada daun ini. Sempat keluar tapi rontok daun mudanya. Ini juga. Nah, setelah pemberian kotoran burung walet, tuh langsung pada trubus. Padahal sekarang lagi musim panas, lagi musim kemarau ya tempat kita. Cuman sekali-sekali masih hujan, jadi sangat cocok untuk kita aplikasikan kotoran hewan. Nah ini dia, ini bekas kotoran hewan burung walet yang saya tebar langsung di pohonnya. Ini ada beberapa yang kena ini, yang kena batang kayak ini, tapi tidak menyebabkan tanamannya keracunan atau apa gitu. Tetap stabil karena memang kotoran hewannya sendiri sudah matang. Nah jadi ini dahsyat. Terus ini baru 1 minggu, pas 1 minggu yang lalu saya kasih, dan seperti ini. Bahkan kalau mau dibilang lebih dahsyat kotoran burung walet dibandingkan dengan NPK kalau menurut saya pribadi. Karena ini dari pohon yang stagnan ini. Duri hitam ini kita tanam sampai sekarang itu udah sekitar 4 bulanan ini. 4 bulan tanam, tapi masih gitu-gitu aja. Cuman sekarang alhamdulillah dengan diberikannya kotoran hewan burung walet, nampak langsung dia bergegas untuk tumbuh. Nah, di sampingnya ini juga nih. Ini lokal yang saya tanam dari biji. Ini asli biji ya. Bijinya saya letakin ke dalam, ke tanah. Saya bikin lubang terus saya tanam. Udah segede ini nih. Ini sering kita kasih NPK, tapi nggak sedahsyat ini pertumbuhannya. Lihat. 1 minggu pasca pemberian kotoran hewan burung walet. Nah, jadi ini yang lokalnya ini saya kasih dulu. Saya tabur di bawahnya seperti ini. Lalu saya tutup menggunakan dedaunan yang saya cabut sendiri di samping-sampingnya. Tuh, ini bekas-bekas ini. Nih. Lalu saya tutupin biar lembab tanahnya, tidak kering karena sekarang lagi musim kemarau. Seperti ini. Luar biasa manfaat kotoran hewan burung walet. Kita akan lihat yang lain juga ya. Nanti kita ke sebelah, kita lihat. Dan kita bandingkan dengan yang tidak kita kasih kotoran hewan burung walet. Ini bibit hasil semai kita. Semai dari cabutan. Ini kita cabut dari bawah pohon besar yang udah berbuah. Ada biji yang tumbuh lalu kita cabut-cabutin. Dan ini tidak kita kasih kohe burung walet ya. Jadi biasa-biasa pertumbuhannya. Dia nggak istimewa gitu, biasa-biasa aja. Jadi seperti ini. Ini sering juga kita kasih NPK. Tapi dia trubusnya biasa aja. Nggak ada yang spesial. Kita lihat yang pakai kohe burung walet ya. Yang lainnya. Ini juga pohon lokal besar yang saya tanam dari biji. Tuh. Padahal lagi musim kemarau ini. Tapi dia tetap trubus. Ini saya tanamnya pas di bonggol kayu yang udah mati. Ini pohon apa ya kemarin ya? Kalau nggak salah ini pohon pule yang udah mati. Saya tanam di situ. Tapi karena ini durian lokal ya, jadi nggak terjadi apa-apa. Akarnya udah kuat dia. Kan katanya kalau misalnya nanam di dekat bonggol kayu yang udah mati, yang udah busuk, biasanya rawan rayap gitu kan. Tapi ini enggak kok. Enggak terjadi apa-apa, ini aman-aman aja. Lanjut. Nah ini juga nih. Ini lokalan juga. Yang kita kasih
sama kohai burung walet juga. Ini di bawahnya seperti itu. Kita tumpuk aja begini nih. Kan kalau misalnya kena hujan pasti dia menyebar sendiri. Jadi nggak perlu ditebar-tebar. Lalu kita tutup pakai dedaunan. Tuh. Ini kan biasanya kalau musim kemarau kan cenderung stagnan ya. Tapi ini tuh lihat. Muncul tunas baru. Ada yang baru pecah, ada yang baru sprout. Ini juga lokalan yang kita taburin kohai burung walet juga kemarin, 1 minggu yang lalu. Tuh, hampir di setiap ujung tajuknya itu ada tunas. Langsung keluar tunasnya nih, pada sprout. Padahal sebelum ini pertumbuhannya kurang bagus sebenarnya. Tapi akibat dikasih kohai burung walet, langsung tokcer dia. Ada lagi yang sangat nyata nih, kayak gini. Ini super tembaga. Wih, mantap banget bos. Tuh. Ini super tembaga. Bahkan yang di bawahnya ini malah ngejos dia. Keluar tunas juga di bagian bawahnya. Terus mantap. Padahal super tembaganya ini udah lama nggak seprut ya. Ini usia 4 bulan juga ini, 4 bulan tanam. Bersamaan dengan duri hitam dan musangking. Tapi dia nampak agak stagnan kemarin. Super tembaganya sama duri hitamnya agak stagnan. Sementara musangking yang kemarin mati 2, terus saya top working berhasil. Nampak sangat laju sekali pertumbuhannya. Nih, ini udah pendek, ini nanti kita kasih yang panjang. Penopangnya ini kayu buat penopang biar ini calon batang utamanya bisa lurus tegak ke atas. Seger-seger ya, tebal dia. Sproutannya ini pecah tunasnya, daun-daunnya tuh lihat tebal-tebal, tangkainya yang keluar ini juga tebal kayak gini. Ini akibat pemberian kohai burung walet. Yang penting kotoran hewan burung walet itu salah satu syaratnya itu yang paling penting adalah harus benar-benar udah matang. Jangan coba-coba kalau masih mentah, masih bau pesing, masih bau amonia terus dipakai. Itu akibatnya langsung mati. Kasih hari ini besoknya mati tanaman. Apalagi musim kemarau seperti ini ya. Hancur udah. Super tembaga Bangka Belitung. Oh, udah kehapus ini. Tulisannya udah kehapus. Nanti kita tulis ulang lagi pakai spidol permanen atau kita ganti pakai plastik. Oke ya, kita lanjut. Selain kita aplikasikan di bibit pohon durian kecil kita, kohai burung walet juga saya aplikasikan di pohon pala. Nih, yang kemarin kelihatan agak kuning dan pertumbuhannya kurang bagus. Sekarang bisa kita lihat di setiap ujung tajuknya ini muncul tunas seperti ini. Dan tunas-tunasnya ini mengkilap-mengkilap semua nih. Tuh. Jadi saya sendiri memang kurang paham ya kandungan kandungan yang ada di kotoran hewan burung walet sebenarnya apa sih?
Saya sendiri juga kurang paham, tapi bisa seluar biasa ini ya. Tuh. Ini pohon pala usia tanam 1 tahun ini. Kemarin pohon pala ini kayak apa ya, sakit-sakitan begitu. Sering saya rawat dengan NPK, terus disemprot juga. Tapi dengan pemberian kohe burung walet ini kelihatan agak beda. Ini juga pohon pala nih, malah luar biasa setiap ujung tajuknya tuh. Tuh kayak gitu. Usia 1 tahun. Ini pohon palanya usia 1 tahun tanam ya. Wih, mengkilap-mengkilap daunnya. Ini juga kita kasih nih kohe burung walet. Juga pohon pala, terus sekarang udah mulai muncul tunas. Setelah berhenti mengeluarkan tunas, sekarang udah mulai keluar kayak gitu. Nah, setiap ujung tajuk tuh keluar tunas semuanya nih, kayak gitu. Mantap ya kohe burung walet ya. Silakan dicoba, jangan ragu-ragu menggunakan kotoran hewan burung walet. Yang penting yang udah matang. Tuh di bawah tuh, baru seminggu ini. Ini juga, wih mantap. Tunas baru, tunas. Setiap tajuk muncul tunas. Ini usia tanam 10 bulan. Yang ini agak belakangan ini tanamnya. Juga hasil dari pemberian kohe burung walet, terus muncul tuh. Tuh, mengkilap-mengkilap daunnya. Tunas-tunasnya yang baru muncul. Ini juga tunas baru muncul. Ini kayaknya udah lama banget gak muncul tunas ini. Nah, sekarang langsung muncul. Setelah seminggu pemberian kohe burung walet. Nih, di sebelah juga nih. Tuh. Wih, mantap, bos. Tuh. Setiap ujung tajuk keluar tunas. Tuh, masih ada tuh bekas-bekasnya. Kita ke durian bawor dan musangking. Yuk. Nih, pohon bawor hasil sambung susu yang kira-kira udah sekitar 3 minggu ini. Kemarin pas kita tanam kan langsung kemarau ya. Akhirnya tunas yang ada nggak jadi mekar. Tapi coba lihat, setelah kita kasih kohe burung walet, tuh mulai pecah tunasnya. Yang atas juga tuh mulai pecah. Tuh. Jadi begitu. Kotoran hewan burung walet sangat luar biasa. Kita lihat indukannya. Ini kan hasil dari sambung susu nih. Ada bekasnya tuh. Ini potongannya. Kita ke indukannya. Ini dia indukannya. Si bawor. Tuh. Bahkan kalau yang ini kita kasih kotoran kohe burung waletnya agak banyak di sini. Tapi nggak keracunan, nggak apa-apa dia. Normal-normal aja tuh. Tuh. Di keseluruhan busutnya ini kita kasih. Bahkan masih ada nih. Tuh, kayak gini. Cuman jadinya rumput yang di atasnya ini jadi tambah subur. Wih. Terus ini kemarin kan dia semprot nih. Sekali semprot dari sini nih. Tuh. Ada 12 cm nih sekali semprot. Sampai sini dia berhenti dulu. Tapi udah ada lagi tanda-tanda mau mekar ini, udah mau pecah lagi nih. Kayak gini, udah menghijau nih. Ini mau keluar lagi nih. Jadi walaupun musim kemarau, tapi kalau nutrisinya tercukupi dan airnya cukup, dia bakal tumbuh aja.
apalagi kalau nutrisinya itu kita kasih sejenis kohe burung walet yang tingkat nutrisinya sangat tinggi, tambah gila dia nanti. Kayak gitu. Ini anakan susuannya ini juga kita kasih di sini kemarin. Jadi tambah sehat aja ini. Kita sambung ini sambung susu, bakal bibit baru lagi ini. Nanti kita potong di sini. Kalau ini 1 minggu lagi lah, udah bisa kita panen ini. Kalau udah dari sini kita sambung lagi ke sini, jadiin satu lagi bawor. Jadi kalau ini misalnya sudah saya panen kan nanti bersamaan bawor sama musangking. Jadi yang minat silakan hubungi, yang pengen punya bawor sama musangking silakan hubungi nomor kita yang berminat. Kita kasih murah aja. Dan kalau sudah jadi ini dijamin langsung tumbuh, kalau ditanam langsung tumbuh dan sifat-sifatnya menyerupai sifat indukannya ini. Itu ya. Kalau yang berminat silakan kita kasih gitu loh. Jadi selain bawor ada musangking. Nanti 2 yang kita lepas nanti. Itu pun kalau cocok harganya. Tapi kalau misalnya harganya nggak cocok, mending kita tanam sendiri. Kita juga masih kekurangan ya. Tapi siapa tahu kalau ada yang berminat mau ngambil ya silakan, biar pekebun durian premium itu tambah banyak, saya gitu. Kita ke musangking. Ini musangkingnya juga kita kasih kemarin tuh, dan dampaknya langsung tuh terlihat. Terus kemarin saya potes ujungnya malah muncul ke samping ini. Nih. Ini juga ada sambung susu ya. Tuh. Ini kalau udah jadi 1 minggu lagi udah bisa dipanen ini. Kalau yang berminat silakan ya hubungi kita di nomor kita. Musangking ini premium musangking yang sama Malaysia. Nah ini kalau misalnya tumbuh 3-4 tahun udah berbuah, nggak perlu ragu kalau musangking mah begitu. Oke, ayo yang berminat musangking. Jadi langsung lihat tuh, ini seminggu pemberian kohe burung walet langsung seperti ini nih. Tunas yang mengarah ke cabang ini langsung saya angkat mau melompat ini, mau melompat keluar. Kemarin karena di bawahnya ini ketik daun di sini nggak keluar tunas, maka di atasnya bagian cabang utamanya saya potes, di atasnya saya patahin, terus tuh seperti hasilnya seperti ini. Jadi tunas samping udah mulai keluar dan akan menjadi cabang ini. Ini juga saya kurangin. Oke, seperti itu. Jadi sangat luar biasa penggunaan kohe burung walet. Saya mau menyarankan buat teman-teman yang kira-kira susah mendapatkan NPK maupun urea, pakai aja kotoran hewan burung walet. Yang penting aman, yang penting pastiin dulu udah betul-betul matang. Seperti itu. Oke, satu lagi, ada yang mau berminat, ini seminggu lagi udah kita panen. Yang pastinya musangking pasti agak lebih mahal dari bawor lah, walaupun sama-sama premium. Oke, gitu aja. Saya dari Seed Garden mengucapkan terima kasih atas atensinya selama ini. Dan buat yang baru mampir, jangan lupa subscribe-nya. Dan jikalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like-nya dan di-share juga. Kalau memang nggak bermanfaat atau nggak menarik, ya nggak usah lah, diabaikan aja. Gitu aja, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat sore. Ciao.